Ignatius Yosef MTH purna tugas sebagai pembimas pada tanggal 1 Februari 2023. Setelah kurang lebih, jadi pembimas itu kurang lebih 11 tahun ya Pak, betul Pak? 12 tahun, ya ini genap 12 rasul. Beliau mengabdi sebagai Kepala Pembina Agama Katolik pada Kementerian Agama Katolik tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Tentu 12 tahun itu sejumlah prestasi dan perubahan dari kebijakan dan layanan telah memberi warna tersendiri bagi birokrasi struktural pada Pembimas Katolik, juga pada fungsional guru, gerejani dan masyarakat Katolik Kalimantan Barat. Disadari juga Pak bahwa ada riak, kritik dan saran, tapi ini ya kiranya menjadi obat bagi Bapak selama ini dalam menjalankan tugas, bukan tantangan tapi obat, bumbu-bumbu rupanya. Karena itu Pak, sekiranya ada riak, kritik dan saran selama Bapak menjabat dan kami mungkin tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata yang tak berkenan, mohon dimaafkan bersama dengan keluarga. Kemudian bahwa juga pada hari ini kita juga mendoakan teman kita yang purna tugas SD, SMP dan SMA SMK. Kita berdoa semoga Pak Yosef sekeluarga dan juga rekan yang purna tugas diberi kesehatan dan juga tetap berkarya di paroki atau di masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, acara kita hari ini adalah sambutan-sambutan. Nanti ada penyerahan cenderamata, doa, makan bersama dan ramah tamah. Nanti akan ada hiburan bersama dari kita, oleh kita dan untuk kita. Baik, sekarang kita masuk pada mata acara yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama kami mohon dengan sangat kepada Bapak Yakobus Julian Nelis SPM SOS selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam Misa Syukur Purna Tugas, kepada Bapak disilakan. Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Adil Kak Talino, Bacurami Kak Sarga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Yang terhormat orang tua kita, ayahanda kita, abang kita, om kita, paman kita, Dr. Andes Yosef MTH beserta Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan panitia, undangan penyelenggara untuk bersama-sama bersyukur atas purna tugas beliau jabatan terakhir selaku Pembimas Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita berbangga di Kalimantan, khususnya Kalimantan 5 provinsi ini, beliau adalah Pembimas yang cukup lama ya Pak, 12 tahun. Dan beliau juga kalau dilihat di Kalimantan, ini satu-satunya, ini bukan aksis, Pembimas yang beretnis atau bersuku Dayak. Kalau tidak salah nanti beliau akan sampaikan. Dan ini merupakan suatu kebanggaan pada kita. Terima kasih Bapak, Ibu, dan juga keluarga yang sudah hadir. Yang kami hormati Bapak penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Bapak Bartolomé Sausi SAG beserta Ibu yang sudah sudi berkenan hadir di tempat kami ini. Terima kasih atas segala dukungan dan juga amanatnya dan juga menitik beratkan kepada panitia untuk melaksanakan tugas ini. Terima kasih Pak atas tugas ini diberikan. Berikutnya yang terhormat Bapak Pengawas Agama Katolik, Bapak Priyadi SAG MPD,
yang dalam rangka panitia ini selaku pengarah yang telah memberikan arahan-arahannya kepada panitia agar acara ini bisa terlaksana secara optimal. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang telah memasuki masa purna tugas, yang telah sudi untuk hadir dalam undangan kami ini untuk juga bersama-sama bersyukur bersama Bapak Dr. Andes Yosef MPH untuk mengucapkan bukan kata perpisahan, tetapi berada di tempat tugas yang baru, yaitu di masyarakat, di paroki dan umat. Dan yang berbangga Bapak Ibu para guru agama, baik di Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, kemudian yang P3K, honor, dan juga guru-guru swasta. Begitu juga untuk penyuluh agama Katolik, baik yang kebetulan yang PNS hanya saya saja di kota ini. Tadi kami cakap-cakap hanya tinggal 8, pengawas itu tinggal 8, penyuluh juga tinggal 8. Jadi lama-lama nanti kami akan menjadi barang yang langka, kata Pak Yosef nanti, ya, karena banyak yang sudah hijrah untuk masuk ke jabatan fungsional pengawas ya, karena sekarang difungsionalkan. Dan yang kami sangat banggakan para panitia yang sudah bekerja secara optimal selama ini, baik rapat pertama, kedua, ketiga, dan kegiatan kemarin. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sampai jam 10 kemarin saya memonitor kegiatan ini, ya puji Tuhan bisa kita optimalkan. Dan terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Yang perlu kami laporkan, pertama, kegiatan ini murni dari swadaya seluruh insan Kementerian Agama dan insan guru-guru agama, baik di Dinas Pendidikan dan juga di guru-guru swasta. Terima kasih untuk swadayanya. Mari kita tepuk tangan untuk kita bersama. Semoga kegiatan ini atau kegiatan yang akan kita laksanakan bukanlah sesuatu hal yang memberikan beban kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, tetapi kita bersama-sama bersyukur bahwa orang tua kita ini, Pak Yosef, sudah, kata bahasa bapak saya, sudah wisuda inal ya. Tidak banyak orang yang bisa wisuda PNS itu, ya. Karena kalau orang wisuda PNS itu dia mendapat ijazah yang namanya pensiun dan mendapat tambahan pangkat kalau tidak salah 4B Pak ya. Ya, kita bersyukur karena ada pejabat di Kementerian Agama itu khususnya di provinsi malah diturunkan pangkatnya. Jadi prestasi itu. Jadi mari kita beri aplaus kepada orang tua kita itu. Mengapa? Karena selama beliau 28 tahun mengabdi di Kementerian Agama tidak pernah berpindah sektor, tetap Departemen Agama, Kementerian Agama. Dari dulu di Ketapang, lalu di Kota Pontianak menjadi pengawas dan dipercayakan selaku pembimas. Dan dalam masa beliau kita bersyukur 14 struktur yang ada di kabupaten dan kota bisa terrealisasi dengan kerja keras beliau bersama jajarannya dan kita semua. Nah, itu adalah suatu kebanggaan. Yang terakhir, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, jika dalam tutur kata, kemudian mungkin hal-hal yang tertentu mungkin melukai perasaan Bapak Ibu, terutama mungkin ya panitia ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kami juga selaku pribadi dan keluarga juga memohon maaf kepada Bapak Dr. Andes Yosef MPH beserta Ibu dan juga seluruh jajaran Kementerian Agama, Dinas Katolik, guru agama Dinas Pendidikan, dan juga penyuluh agama Katolik non-PNS. Jika ada tutur kata, kemudian ada perbuatan tidak tanduk dan juga mungkin kelopehan kami, kemudian koreksi atau evaluasi atau masukan dari kami yang selama ini, selama
kami dalam kegiatan atau apa, kami mohon dimaafkan karena semuanya itu kami berikan tujuannya untuk memperkuat Kementerian Agama Bimas Katolik yang selama ini memang dipandang sebelah mata. Pak Yosef tahu kalau kita ini dipandang sebelah mata. Jadi gereja melihat kita itu kalau ada masalah. Nah, kalau ada masalah baru mereka mencari kita. Tapi kalau aman-aman saja dan umat tidak ada sesuatu, mereka tidak melihat kita. Tetapi ketika ada masalah, barulah dirasakan Bimas Katolik itu rupanya ada. Rupanya ada. Ya. Saya ingat waktu itu ada satu penyuluh, rupanya ada Bimas Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Penyuluh itu, Pak. Ya. Jadi rasanya kok di Kementerian Agama itu tidak ada, tetapi dengan kerja keras beliau luar biasa, 14 kabupaten kota sudah ada struktur. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang memang nanti mampu berkompetisi, ya, berkompeten untuk mengisinya, ya. Karena apa? P3K pun diperkenankan untuk mengisi jabatan itu nantinya. Karena siapa lagi kalau tidak kita untuk ya berada di Kementerian Agama. Sekali lagi terima kasih atas bantuan kedatangan Bapak Ibu dan terutama apresiasi sebesar-besarnya untuk Pak Yosef beserta Ibu, Pak penyelenggara beserta Ibu yang telah memberikan dukungan dan kekuatan kepada kami sehingga kita bisa bersama pada kesempatan ini. Dan tidak lupa kami juga walaupun pastor parokinya tidak berada di sini, kami juga berterima kasih kepada pastor paroki yang sudah berkenan menyediakan tempat dan gedung ini untuk kita pakai. Jadi sekali lagi beliau sangat apresiasi dan mohon maaf Pak Yosef, Pak penyelenggara, karena beliau akan berangkat dan ada kanonik beberapa pasangan, maka beliau bukan tidak ingin memimpin misa, beliau mendelegasikan atau memberikan tugas itu kepada Pastor Ellen. Dan perlu diketahui Pastor Ellen bukan pastor paroki, beliau pastor deken. Jadi banyak yang mungkin bertanya di paroki ini ada berapa pastor? Hanya satu pastor. Kebetulan rumah SPD di depan, jadi hubungan mereka mesra dan bisa mengalokasikan tugas. Jadi bagi anak Bapak Ibu selalu dipesankan yang ingin masuk seminari silakan, terutama yang ingin masuk ordo SPD ya, Serikat Sabda Allah. Jadi silakan bisa menghubungi rumah SPD atau pastor paroki kami. Akhir kata, selamat pagi, selamat kita mengucapkan syukur atas purna tugas orang tua kita Bapak Dr. Andes Yosef PTH, dan selamat menikmati segala sesuatu yang ada di tempat ini. Selamat pagi, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, Adil Katalino, Bacuran Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Ibadah. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya sambutan dari Bapak Bartolomius Arosi SAG selaku penyelenggara Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak. Kepada Bapak Bartolomius Arosi disilakan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Yosef Magister Teologi, Pembimbing Masyarakat Katolik Purna Tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, beserta Ibu, selamat datang. Yang kami hormati pengawas tingkat dasar dan menengah, tingkat atas juga mungkin, karena di Pontianak hanya sendiri. Yang kami hormati penyuluh sekaligus ketua panitia kita. Yang kami hormati para ketua kelompok kerja guru, KKG, MGMP, para penyuluh baik non PNS
maupun para guru kami, baik yang di Kementerian Agama maupun yang di dinas. Terima kasih sekali lagi teristimewa kepada MC yang telah mengantar kami untuk menyampaikan sambutan di sini. Terima kasih juga atas kehadiran istri saya. Ini baru kali ini beliau hadir di sini bersama dengan kita. Setia aja Pak. Belum pernah hadir, baru kali ini. Kebetulan juga hari ini kami berdua 15 tahun pernikahan. Jadi pas Selamat. 4 Februari 2008. Luar biasa. Sambutan ini akan kami bagikan, saya bagi dalam 4 pilar. Pilar pertama itu terima kasih, ucapan terima kasih. Yang kedua kesan, yang ketiga pesan, dan yang keempat ucapan mohon maaf. Pertama ucapan terima kasih. Tentu saja kita sudah tahu intensi wujud dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Dr. Andes Joseph Magister Teologi. Seperti yang Bapak Ketua Panitia tadi katakan, beliau ini sebagai orang tua kita di struktur, orang nomor 1 di Mas Katolik di Provinsi Kalimantan Barat. 12 tahun, 8 bulan menjadi pemimpin masyarakat Katolik, tahun yang luar biasa. Belum ditambah lagi pada saat beliau mulai dari CPNS, PNS, dan sampai tugas. Banyak hal yang membuat kita beralasan untuk berterima kasih kepada beliau. Perjuangan beliau, seperti yang Ketua Panitia tadi sampaikan, bahwa struktur kita di 14 kabupaten kota itu sudah ada. Artinya di Kementerian Agama sudah ada wakil umat Katolik di pemerintahan. Ini juga berkat perjuangan beliau. Tetapi perjuangan beliau yang paling besar dan paling berat yang selalu beliau sampaikan kepada kami, baik secara pribadi maupun secara politik, yaitu memperjuangkan sekolah tinggi agama negeri. Embrionya mulai dari STP, lalu berkembang menjadi besar dan menjadi setakat. Banyak tantangan hambatan yang beliau alami. Bahkan juga penciliran berupa kata-kata yang barangkali mungkin tidak mampu beliau sampaikan. Tetapi ini beliau buktikan sampai menghantar sekolah tinggi agama Katolik menjadi negeri dan satu-satunya sekolah agama Katolik negeri di Indonesia. Saya tahu perjuangan beliau bersama Uskup Monsinyur Hieronymus sebelumnya waktu itu bisa berdebat dengan orang Polres, orang NTT kan, mereka merasa banyak Katolik di sana harus di tempat kami, orang banyak lagi harus di tempat kami. Tapi beliau kan tidak tahu orangnya dengan santai saja, tapi dengan argumen yang tidak bisa orang bantah, akhirnya berdirilah. Bahkan bukan jalan lurus. Sampai pernah dia katakan turun 6 kilo yang berat badan. Tapi memikirkan bagaimana perjuangannya. Dengan kata lain, bahwa semua guru agama baik negeri maupun yang PNS, baik yang non PNS maupun PNS, penyuluh juga, bahkan Jonathan Simharyanto ini adalah berkat perjuangan beliau lahir dari rahim setakat yang STP di Ucapan terima kasih lain adalah beliau meninggalkan warisan berupa
ketekunan, ketenangan, keberanian untuk kita yang masih menjalankan tugas ini. Satu hal yang sangat berkesan bagi kita itu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Magister Teologi. Beliau selalu memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita. Hampir tidak pernah kata tidak keluar dari mulut beliau. Kalau kita minta izin atau ini, saudari Nike dengan saudari Eva ini tahu persis mereka bersama ya. Sejak izin tidak pernah beliau katakan, oh jangan, pasti silakan, hati-hati. Ini yang membuat kita semakin menjadi orang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberi. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak, bahwa kehadiran Bapak bukan hanya secara fisik untuk kami, tetapi juga secara total pemberian diri. Saya tidak tahu panitia luar biasa memilih tanggal hari ini, tanggal 4 Februari, dengan bacaan seluruh dunia. Injil hari ini juga tentang kita harus menyepi, berefleksi. Yesus mengajarkan kita untuk berefleksi pada hari ini. Do in act. Kita menyelam lebih dalam untuk berpikir lebih dalam. Orang tua kita, Pak Yusuf, sekarang sedang menyepi untuk berefleksi. Selama 28 tahun lebih beliau sudah berkutat dengan berbagai kegiatan sebagai pegawai negeri sipil, dan hari ini sekarang dia sudah mulai menyepi untuk berpikir. Justru bukan berarti bahwa dia atau beliau ini bukan berarti bahwa dia kehilangan tanggung jawabnya, tidak. Tapi mendalami lebih dalam tentang kehidupan. Kesan kami dengan beliau, seperti hampir sudah kami sampaikan tadi, bahwa orangnya tenang, tapi tegas. Pada saat tenang, dia mendengarkan apa yang kita katakan. Tapi kalau memang hal itu tidak benar, dia akan perjuangkan. Bahkan dia berani meninggalkan rapat kalau tidak sesuai. Ini ketegasan bagi saya. Bahwa perjuangan yang beliau sampaikan demi kebenaran bukan berarti bahwa kekerasan itu beda. Keras dengan tapi tegas. Bahwa prinsip keberanian yang beliau wariskan kepada kita ini perlu kita pelihara. Pesan kita juga bahwa beliau memang orangnya agak galak, seperti dia itu tadi saya katakan, tapi dia memberikan sebuah kontribusi yang sangat dalam, kekuatan besar. Dalam filsafat Cina itu ada semacam kunci. Jadi kekuatan itu yang kekuatan dari dalam, tapi menghasilkan hasil yang lebih besar. Inilah yang beliau terapkan. Setelah pesan, kami sampaikan pesan Bapak masuk Purna Tugas. Nama Bapak Yosef. Tentu saja Yosef, Santo Yosef dalam kitab suci hampir tidak ada diceritakan secara gamblang tentang siapa orang itu. Tapi hanya satu perikop yang mengatakan bahwa dia orang yang begitu sabar, begitu rendah hati, begitu setia dalam menjaga keluarga Nasari. Beliau sama seperti namanya. Meskipun kata William Shakespeare, seorang sastrawan Inggris, what is the name? Apalah arti sebuah nama? Tapi paling tidaknya dengan nama membuat orang menjadi secara tidak langsung membentuk seseorang. Misalnya Jonathan Sinclair, masih punya nama April. Kekuatan sendiri. Nah, maka kami meminta kepada Pak Yosef, meskipun Bapak sudah berada di luar
arena permainan ini, saya katakan permainan, karena Bapak tahu istilah kata ini permainan di Kementerian Agama dimanapun di struktur tetap akan ada. Tapi mohon Bapak juga tetap akan menjadi, bukan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah pemain juga lewat cara Bapak. Seperti yang Bapak Ketua tadi katakan, orang tuanya selalu memberi support ya kepada kita. Kami panggil Babe bapaknya, ya. Selalu panggil beri support, meskipun dia di luar, tapi selalu menyampaikan motivasi-motivasi yang menyemangati kami. Pesan yang berikut adalah bahwa meskipun Bapak di luar juga, tapi sekarang Bapak mengambil sebuah kekuatan seperti bacaan hari ini, look in up, menyelam lebih dalam, tapi sekaligus juga mencari nilai-nilai terbaik untuk membangun Kementerian Agama ini, terutama di masa depan. Kalau tidak salah karena tadi Pak Pastor tidak terlalu jelas karena apa namanya, benar, bagus sekali sebenarnya. Tapi ada satu hal yang saya tangkap tadi bahwa oke, secara administratif Bapak Dr. Andes Joseph Magister Teologi itu sudah pensiun, purna tugas, purna artinya akhir, tidak bertugas secara pegawai negeri sipil. Tetapi menurut saya sebagai pembimbing masyarakat Katolik berkat baptisan beliau tidak pensiun, tetap menjadi pembimbing masyarakat Katolik dimanapun dia berada. Mungkin lewat cara lain, bukan lagi lewat cara sebagai lewat syukur, tapi lewat cara lain. Inilah yang kami sampaikan saat ini. Tentu saja yang terakhir, pernyataan maaf kami sebagai anak-anak, boleh dikatakan anak-anak karena secara struktur mungkin agak nakal, sering menyakiti hati Bapak. Sebelah mata kami harus menangis, sebelah mata kami harus tertawa sebenarnya. Menangis karena kami sedih ditinggalkan oleh seorang tua, saudara, kata Pak Yan tadi, abang, bahkan orang yang kita tuakan dalam struktur, dia harus meninggalkan kita secara fisik, tidak lagi di kantor, tapi bekerja di tempat lain. Kami harus menangis sebelah mata, tapi sebelah mata kami harus tertawa. Ini saya mengutip kata Biksu. Tertawa karena apa? Purna tugas. Beliau sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pegawai negeri sipil dengan mengangkat bendera pujian, banyak pujian yang disampaikan kepada beliau. Mungkin ada hal lain nanti. Dan ini kami mohon maaf atas segalanya. Mohon maaf mungkin pada saat menjalankan tugas permintaan Bapak kami tidak laksanakan atau belum sempat dilaksanakan. Jadi kami mohon maaf. Atas nama guru agama Katolik, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak, atas nama penyuluh pegawai negeri sipil maupun penyuluh non pegawai negeri sipil, kami mohon maaf kepada Bapak. Akhir kata, Tuhan memberkati Bapak dan jangan pernah melupakan kami sebagai anak-anakmu, saudara-saudarimu, dan juga mitramu, sahabatmu yang senantiasa memerlukan bimbingan dan pertolongan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kami minta untuk Pak Rosi tetap di depan. Silakan Ibu. Iya. Belasan tahun yang lalu kan di bawah pohon jambu, di samping kalimat-kalimat indah itu terungkap. Dan akhirnya Ibu menemukan tulang rusuk bernama Bapak Bartolomeus Arosi. Ya, makin dekat, makin mesra, beri contoh bagi kita. Nyanyikan lagu Happy Birthday to You. Di tengah Pak Bu. Silakan. Happy birthday, tolong tinggi Bu. Happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Indonesia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kita doakan semoga langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih saya mewakili. Enggak apa-apa, pegang aja Bu. Jangan dilepaskan Bu, yang sudah ada. Karena Ibu dan Bapak ini pilihan terakhir, yakni menjadi satu pasangan yang ideal bagi teladan yang muda, terutama penyuluh yang belum ketemu tulang rusuk. Jadikanlah teladan Bapak sini adalah Jonathan. Pak Jonathan ya. Kalau ada juga yang sekarang belum menemukan tulang rusuk, boleh juga ya. Tapi di luar nanti ngomongnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Selanjutnya adalah kesan dan pesan dari Pak Priyadi SAG MPD, mewakili guru, penyuluh, rekan guru, PNS, non-PNS, Kemenag maupun juga dari Dinas. Kepada Pak Pri, kami silakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberi kesempatan kepada saya. Beda ya Bapak Ibu ya, saya dengan mereka dua, mereka itu lulus tanpa remedial. Kalau saya harus buat contekan sudah. Mohon nanti izinkan Pak ya. Karena ada pantun yang akan saya sampaikan. Oh, mantap. Baik, yang kami hormati Pak Dr. Andos Yosef MTH selaku Kombimas Katolik yang sudah purna tugas bersama istri dan keluarga. Yang kami hormati Bapak Bartolomeus Aros SAG selaku Kombimas Katolik, selaku penyelenggara Bimas Katolik Kota Pontianak beserta istri. Terima kasih telah hadir. Yang kami hormati Ketua Panitia dan penyuluh PNS ya, Pak Yakobus Yan. Bilangnya agak lupa sedikit, mohon maaf. Tidak dengan istri ya, yang di samping bukan istri Pak ya. Yang telah menyelenggarakan acara kita, acara yang cukup sukses ya. Yang kami hormati kepada para guru yang sudah purna tugas, terima kasih telah hadir. Ada 6 orang yang sudah purna tugas tahun lalu Pak Yosef. Nanti menyusul lagi tahun depan ada 6 orang juga nampaknya. Tidak bersedih juga memang banyak yang purna tugas. Terima kasih telah hadir Bapak, Ibu, yang nanti akan disebutkan oleh Pak Anton satu persatu nama mereka. Yang kami hormati dan terima kasih kepada guru agama baik yang PNS Kemenang, yang dinas maupun yang pegawai yayasan honor di sekolah negeri. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para guru agama Katolik. Dan yang kami hormati para penyuluh non PNS yang telah hadir. Mereka ini adalah ujung tombak gereja juga Pak, yang telah dirintis oleh Bapak dengan mengangkat mereka melalui penyuluh non PNS. Mereka sudah berjuang juga menjadi ujung tombak mewartakan Yesus Kristus. Terima kasih telah hadir bersama sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Pada kesempatan ini saya bukan memberi kata sambutan, tapi diminta untuk memberikan pesan dan kesan. Maka saya batasi itu. Untuk kesan, saya memberi satu kata. Saya beri satu kata yaitu
SAG. SAG yang saya maksud di sini bukan sarjana agama, apalagi bukan sarjana alam gaib. S itu singkatan style. Setelah saya mencoba merenung dan mengenal beliau, yaitu Pak Yosef, selama saya sebagai PNS. Dulu beliau pernah menjadi pengawas saya di SMP 10, beberapa kali dia datang, sampai saya juga menjadi guru sebagai pengawas. Saya mengenal style beliau ini sungguh luar biasa, sehingga saya bisa merangkum dengan 3 kalimat, 3 kata, bahwa beliau ini meskipun dia sebagai pengawas dulu maupun sebagai pembimas tidak berubah, yaitu kesederhanaan Bapak Ibu, rendah hati, low profile. Ini yang saya temukan. Karena apa? Karena cukup banyak orang ketika jabatan semakin tinggi akan berubah karakter gaya hidupnya atau pola atau gaya style. Tapi beliau dari pertama saya mengenal beliau sampai terakhir waktu pensiun pun saya masih ketemu beliau, tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap low profile. Ini yang saya sangat kagum dengan beliau. Karena memang tidak semua orang seperti itu. Itu tentang style, bahwa memang itulah gaya dia yang bisa menyentuh hati kita menjadi tersentuh dengan gaya hidupnya seperti itu. Lalu yang kedua yang saya temukan adalah tentang A, bukan agama tapi attitude. Apa perilaku dan sikap yang saya bisa petik dari kebersamaan saya meskipun tidak satu kantor, adalah bahwa beliau ketika kita datang menemui dia, menyampaikan terus kesal dan sebagainya, kadang-kadang juga agak sedikit kencang kita, beliau selalu siap mendengarkan, mau mendengarkan. Itu yang luar biasa. Karena tidak semua orang mau mendengarkan. Karena kita pada umumnya, apalagi pemimpin, selalu mau didengarkan, tidak mau mendengarkan. Tapi beliau mau mendengarkan dengan tenang apa yang kita sampaikan sampai selesai. Itu yang saya temukan, attitude yang sangat luar biasa. Di samping itu dia juga ramah, sopan dengan kita. Meskipun di atasan kita, tetapi dia tetap ramah, sopan, menerima kita dengan baik. Meskipun kadang-kadang kita bisa kencang berbicara dengan dia. Lalu sudah disampaikan oleh Pak Penyelenggara tadi, saya pikir apa yang dikatakan betul sekali. Orangnya tenang, orangnya begitu menghadapi soal sesuatu dengan tenang tetapi tegas. Lalu yang terakhir yaitu G. G itu saya katakan goal. Artinya ketika beliau menjadi seorang pembimas pasti ada tujuan yang mau dicapai. Sekian tahun ada jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya. Mungkin beliau lebih tahu, tapi saya yang mencoba menduga saja. Pasti setiap tahun ada program-program yang telah disusun dan sebagainya. Tapi rupanya ketika menyusun rencana dan sebagainya, banyak yang sudah berhasil dicapai. Tadi oleh Pak Yaakob sudah sampaikan, oleh Pak Penyelenggara sudah sampaikan, seperti benar sekali. Tapi saya tidak bermaksud untuk mengukur kesuksesan, tetapi yang hal yang saya petik adalah ketika ingin mengeksekusi sesuatu, ada hal yang saya bisa petik dari dia adalah meskipun ketika menjadi pembimas yang seringkali tidak mudah, saya katakan ya, tidak mudah. Sebagai contoh, salah satu ada banyak riak ya. Beberapa puluh tahun yang lalu Pak Anton ya, yaitu ada semacam reaksi dari guru agama karena sertifikasi belum cair. Kami tidak demo lah pada waktu itu, kita sampai beraudiensi dengan beliau. Ini kan sebuah riak. Riak berikutnya yang paling heboh saya pikir adalah mendirikan setakat tadi sudah disinggung lebar. Itu kan menguras pikiran, perasaan, emosi juga kan. Itu tidak mudah. Saya tahu persis karena saya seringkali bertemu dengan beliau dan beliau sempat tadi curhat juga waktu itu. Itu banyak riak sekali. Lalu belum lagi
dari pusat, dari atas dan sebagainya, dari masyarakat dan sebagainya, pasti banyak sekali yang, tetapi yang satu hal yang saya bisa petik dari mencapai goal itu adalah bahwa dia mampu mengatur, memanage diri sedemikian rupa sehingga beliau tidak stres, sehingga beliau tidak stroke dan macam-macam. Ini yang sangat luar biasa. Saya pikir tidak semua orang, sehingga saya katakan kepada dia, Pak, kalau saya di posisi Bapak mungkin saya sudah stroke duluan, saya mungkin sudah jantung duluan. Saya bisa bayangkan itu. Waktu dia harus menjadi pembimas, kemudian dia harus menangani setakat, dan punya jabatan di sana, lalu PLT pembimas Kristen juga kalau nggak salah. Itu kan tidak mudah itu. Tapi beliau mampu mengatasi dengan baik. Saya katakan dia dalam mencapai itu dia bisa memanage diri dengan sebaik mungkin. Artinya sampai hari ini sudah dikatakan oleh ketua tadi atau oleh poin pendengar tadi bahwa dia sudah wisuda sebagai PNS. Itu luar biasa ini. Itu kesan saya yang saya pikir yang sangat luar biasa dari beliau. Hanya berikutnya pesan tentang masih satu pesan di luar itu tadi, bahwa tadi bapak pemimas yang sudah pernah tugas, rupanya tugas ke depan memang masih banyak, antara lain guru PNS ya. Saya mungkin sampaikan di sini supaya kita punya gambaran. Tahun lalu 6 orang, tahun ini kalau tidak salah 1 orang yang memiliki pensiun. Tahun depan itu 6 orang ya. 6 orang itu yang paling banyak dari kemenang ya. Lalu habis itu dari dinas. Nah, kita tidak tahu apa solusi ke depan. Kemarin saya sempat ketemu juga dengan pengurus yayasan, saya sampaikan itu ada keprihatinan di negeri itu susah kita bisa terobos. Bahkan ada juga kepala sekolah yang orang Katolik tapi tidak memberi kesempatan guru kita mengajar di sana. Kan sedih kita. Memang kita sebagai pengawas hanya kadang-kadang mengurung dada, kadang-kadang kencang juga, tapi kita tidak punya wewenang untuk mengangkat. Karena kita tidak punya duit, tidak punya wewenang untuk memberi SK dan sebagainya, karena itulah persoalan. Nah, ini sebuah pesan, mudah-mudahan nanti kita berharap ada kesempatan lah tahun ini atau tahun depan mereka diterima sebagai P3K, tapi kita prihatin bahwa itu persoalan yang mungkin belum terselesaikan, ya kan? Tapi ini perjuangan. Lalu yang mungkin terakhir itu adalah soal pesan, mungkin menjadi perhatian kita nanti ke depan tentang penyuluh dan sebagainya itu. Lalu pesan saya rumus dalam pantun. Izinkan saya berpantun, Pak ya. Ada 4 pantun. Mantap nih. Saya cari di internet karena sendiri. Rumah mewah dibuat jembatan, harganya tinggi jangan ditanya. Selamat berpisah Bapak Pembimas, terima kasih atas bimbingannya. Cakep. Baju hati warnanya merah, ada motif bunga melati. Berat hati untuk berpisah dengan Bapak Pembimas yang baik hati. Cakep. Nusantara ada banyak suku, terbentang jauh hingga ke Arufuru. Untuk para pembimasku, selamat menempuh suasana baru. Mantap. Hati gembira berbarengan teman, bergembira di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Sekian dan kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan. Cukup. Bagikan ke grupnya. Jangan sampai Jonathan yang Kalau saya tidak siap di internet. Kalau tadi saya tahu pasti saya cari di internet juga. Baik, terima kasih Pak Pri atas pantunnya yang luar biasa. Selanjutnya kami mengundang bukan cuma satu, tetapi juga Bapak Dr. Andreas Joseph MTH bersama dengan Ibu tampil di depan untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada kami semua. Kepada Bapak dan Ibu,
Silakan bergandengan tangan. Silakan. Yang saya hormati penyelenggara Dinas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, saya hormati pengawas pendidikan agama Katolik tingkat dasar dan menengah, yang saya hormati penyuluh agama Katolik selaku ketua panitia, yang saya banggakan Bapak Ibu guru agama Katolik, baik yang bernik maupun yang tidak bernik, para penyuluh agama Katolik yang saya banggakan. Adil Katalino Bacurani Kasaruga Basengat Kadibata. Harus. Pertama-tama pantas kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas sebagai ASN di Kementerian Agama selama kurang lebih 28 tahun 10 bulan.